Garu 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 Gatal Alvin Podcast. Aduh, Wah, sudah lama nih kita tidak recording ya. iya, udah terakhir kita recording kan 2 bulan yang lalu ya. Dengan Bukan si Alan ya. 2020 ya terakhir. 2020 kayaknya kita belum ketemu, Fen. Belum ketemu. Nah, 2020 itu ketemu mungkin ya, lu sempat Covid nggak lo? 2020 ya, lu 2020 udah tamat S3 kan waktu itu ya? Rencananya baru mau tamat, tapi rencana belum tuh. tamat waktu itu. Tapi lu kena Covid nggak? Tadi gua nanya lu kena Covid nggak? Alhamdulillah enggak sih, cuman pernah 2 kali kita gitu berat banget badan gua. Berat banget, Iya, lu kurus lo tau? Kenapa Iya. lu bisa berat? Tapi berat karena banyak beban ternyata. Oh dosa Iya, sih dosa. itu. Oke, Oke, Alvin hari ini spesial banget spesial karena banget nih. kita karena- nge-record tidak di tempat biasa. Ini di salah satu hotel bintang 5 kawasan Bintang Jakarta 5. Selatan. Review is the best. Di mana tempatnya? Le Merikyong. Salah lu. Hah? Le Meridian. Le Merikyong. Le Meridian ini sebenarnya bukan sponsor, tapi kita merasa memang ada potensi untuk dia jadi sponsor kita. Iya. Kita lagi nyeleksi, cocok nggak ada jadi sponsor kita ya. Kira-kira Jadi masuk nggak dengan public speaking gitu ya? iya, kita sekalian testing nih tempatnya ya. Ini iya. di pojok, Emang di bawah kita- tangga gitu. Kita harus tempat yang lumayan private gitu ya. Private, Dan ya. di sini pun ruangannya udah di pojok guys, jadi nggak ada mau kemana lagi. Jadi kalau nggak orang ada. datang ke sini tuh kayak sengaja mau gangguin kita berarti. Yes, benar. Nggak ada Ya, crowded iya. ya Terus pastinya. jangan pura-pura kayaknya ada jalan itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Selain Oke. tempatnya spesial, Hmm. yang datang hari ini juga sangat-sangat spesial. Ah. Karetnya 2. 2 karetnya. Iya, Luar kalau biasa. spesial itu karet 2. Nah, kita kedatangan Monica. Monica. Monica itu siapa? Monica ini adalah Division J Director di J. Toastmaster District 87. Welcome Monica. Karena dia director, ini dapat waktunya susah banget. Iya, terus kita juga harus protokoler gitu. Iya, Nggak tadi bisa tuh ngomong sama Monica tuh nggak bisa langsung. nggak bisa langsung. Jadi lewat protokolnya. Jadi Heeh. kalau mau nanya Monica harus lewat protokolernya dulu. Iya, benar sekali. Kasih apa ya? Nah, dan disposisinya banyak ya. Disposisinya banyak. Tadi juga pas dia datang ke sini pengawalannya banyak kayak Banyak gitu. ya. Lobby itu udah harus clean Hmm. 1 jam sebelum dia nyampe. Wow. Susah memang ya. Kalau orang penting tuh memang susah kayak gitu ya. Kalau orang gak penting kayak lu gimana? Gue sih kalau tadi datang mah ditanyain mau ngapain kesini kayak gitu. Ditanya balik kayak gitu. Kayaknya kita lagi nggak minta sumbangan gitu. Iya. Kalau gua juga malah didatengin dikira resepsionis gua. Oh iya, Mau karena pakai jas ya, Iya. kayak gitu ya Padahal modelnya. gua udah pakai jas gitu kan, kurang eksekutif apalagi gua ini, tapi tetap aja dianggap Mas ini acara ini masuknya gimana? Oke. Anyway, Cuma kita ya. kita nggak akan ngomong itu teman-teman. Iya. Kita akan ngomong banyak tentang komunikasi dan perasaan. Wow. Oh, ini dalam banget nih. Halo Monica. Halo, Apa Monica. kabar? Baik Kak. Oke, hari ini beda banget nih aku ngelihatnya nih. Iya. Beda dari biasanya ya. Nah, emang Ada apa? namanya Ada director apa? emang harus distinguish ya. Distinguish Kira apa sih ya. yang berbeda dari Monica? Kamu ngeliat kayaknya rambutnya beda nih hari ini. Oh, Wih, angin kenceng banget. ini Udah masuk angin soalnya. hairstylist saya Oke. salah. Salah. Seharusnya keriting kayak Kak Gatot. Cuma kayaknya hair dryernya kurang panas gitu. Kayak PLTU-nya kurang di set gitu. Oh, kan. Jadinya agak nanggung gitu ya. Jadi malah kelihatan rambut keriting yang mau dicapokin nggak jadi gitu ya. Padahal sebenarnya saya mencatok dengan pengeriting yang benar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, masih terlihat stunning ya. Iya, iya. Oke ya. Itu Terima kasih loh. Monica ya. Kalau lu ngeritingin rambut gimana? Gue nggak dikeritingin. Hmm. Gue pakai wig ini udah dari lahir. Udah dari lahir udah pakai wig ya? Sebelum gue keluar, dia minta wignya mana? Tolong. Hmm. Keluar seperti ini. Udah bisa ngomong ya baru lahir ya? Outstanding. Iya. Outstanding. Emang lu dari lahir tuh udah belajar, berarti di kandungan udah belajar komunikasi ya? Iya, distinguish. Distinguish. Makanya Yes. distinguish. Master, Master. Oke, kita nggak akan ngomong komunikasi dalam kandungan ataupun gue, kita akan ngomong Oke. komunikasi dan perasaan Hmm. ya. Tadi Monica mau ngeritingin rambut. Kira-kira pesan apa sih yang mau lu sampaikan dengan kekeritingan rambut?
Ini sebenarnya kalau keriting itu pengen beda aja. Oh, pengen beda. Biasanya kan dilurus-lurusin terus agak dikriwel di bawah. Keriting pengen beda karena hari ini beda banget Oh, kan. emang ada apa hari ini? Oke sama kalian. Oke. Makanya berusaha beda. Beda ya. Aduh gatal banget pengen garuk ya. Dia sengaja katanya keriting buat kita. Aduh, pengen digaruk nih. pengen garuk nih sampai. Demi kalian. Udah itu dia. Anyway, Jadi Kan- pengen tampil beda ya, karena Tampil beda. berarti emang Monica itu emang sungguh-sungguh gitu ya untuk tampil sebuah acara. Berarti itu orang tersentuh banget nih Iya. dunia. jangan percaya. Bukan ya. tersentuh lagi, Jangan percaya. tergaruk loh. Tergaruk banget. Nah, Monica, sekarang kesibukannya apa? Selain tadi kita udah tahu ya Division J Director, sekarang kesibukannya apa? Kesibukan aku adalah sebagai seorang banker sehari-hari. Terus Bankers. ya itu aja sih. Nah, kalau Division J Director tuh ngapain tuh? Division J Director itu gampangnya itu adalah mengkoordinasi 18 klub yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bandung gitu. Terus kita juga kalau aku tuh berusaha supaya klub-klub itu mencapai ada yang namanya kalau di company itu namanya KPI. Jadi mencapai target gitu, target per tahun. tahun, oke. Terus supaya kalau ada masalah ya udah nggak apa, boleh kasih tahu ke saya, nanti kita usaha cari solusi bareng-bareng. Oke. Tuh. Oke, Jadi kalau ada masalah nggak usah pusing ya. Iya. Bilang aja sama Monica kan. Iya, Ke saya nanti saya kasih ke dia. Oh gitu. itu tuh salah satu pentingnya punya kemampuan komunikasi. Jadi kalau ada masalah nggak dipendam, tapi Iya, disampaikan. Nah, karena kebetulan Monica ini udah lama ya di komunitas ini ya. Oh, udah berapa lama Udah Monica? berapa tahun, Mon? Saya dari Februari 2022. Berarti 2022. Dan Baru 2,5 tahun lah ya. 23, 24. Jalan 4 tahun ya. Iya, jalan 4. Jalan 4 tahun. Berarti kan udah cukup mendalami nih komunikasi ini. Iya. Nah, sekarang lebih dalam nih komunikasi. Ada nggak sih pengalaman selain belajar mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran, tapi juga ada pengalaman mengkomunikasikan apa yang ada di hati. Iya. Oh, di hati. Hati tuh di situ ya? Hati itu di mana ya? Di sini ya. Di sini. Nah, Tapi waktu itu gue pernah speech hati itu di sini Gusti protes. kenapa? Kenapa? Emang hati nggak di situ katanya. Di mana? Katanya di pikiran juga, tapi di bagian emosionalnya gitu. Oh, oke. Agak berat ya bahasannya jadinya. Kok jadi biologi? Jadi biologis ya. Oke. Oke, Jadi mengkomunikasikan mengkomunikasikan perasaan. Oke. Jadi nah kebetulan nih, ini lucu banget ya kondisinya. Biasanya gue tuh boleh gue lo Bebas. Oke. Biasanya gue tuh dulu kalau suka seseorang tuh kayak ya udah PDKT biasa aja gitu kan. Terus lihat tanda-tanda, wah nih orang kayak nolak gue nih. Kayaknya nggak terlalu inline sama gue. Ya udah mundur. Oh. Tapi karena gue ada di Toastmasters, gue mulai bereksperimen. Jadi pas gue suka sama seseorang, selama orangnya eligible ya, maksudnya available ya, inget ya, jangan yang aneh-aneh gebetnya ya, yang single aja, gebet yang single. Kalau udah ada yang punya, jangan ya. gebet lah yang single ya. Nah kalau gue ngerasa, wah kayaknya gue pengen tahu lebih dalam nih ke dia, bisa tuh gue ngomong, kayak gue tertarik deh sama lo. Jadi lo makin berani, mengekspresikan ya, menyampaikan gitu ya. Dan tapi enggak bawa perasaan. Enggak jadi lebih kayak gue tertarik nih sama lo. Oke nggak kalau kita jalan berdua, tapi bukan buat ngejebak lo ya, bukan buat atau apa gitu ya, tapi untuk mengenal lebih dekat gitu. Jadi lebih logis, lebih nggak bawa perasaan dan lebih enak juga. Jadi gue nggak halu, karena terkadang ketika lu suka kelamaan sama orang, lu tuh suka halu, suka yang kayak wah gue suka misalnya pas lu masih single nih Arman. misalnya kakak Arman masih single gitu kan, terus gue suka nih sama kakak Arman, terus gue terkadang kan orang suka yang kayak berhalusinasi atau berasumsi gitu. Oh kakak Arman senyum nih sama aku, suka kali ini gitu. sama aku kayak gitu. Kalau lu suka orang kelamaan kayak gitu, bisa tuh sampai halusinasi. Bawa perasaan, jadi semua tanda-tanda dianggap suka. Lo halusinasi yang paling
dark yang pernah lu lakukan apa? Kalau halusinasi, sebenarnya sih kata-katanya bukan halusinasi kali. Hayalan lah ya, hayalan yang paling yang paling hayal. dark gitu yang membayangkan gitu ya. Karena lu berpikir secara subjektif, lu berpikir lu menumbuhkan rasa suka itu, tapi lu tidak mengkonfirmasikan ke orang itu. Oke. Jadi pada akhirnya lu menumbuhkan pemikiran-pemikiran lu sendiri. Lu jadi subjektif kan. Yang paling jauh sih, tapi karena basicnya gue orang yang logis, yang paling jauh sih gue sempat berpikir, nih orang kayaknya suka balik sama gue deh. Cuma sampai situ sih tadi. Suka balik. Tahu dari mana? Apa yang membuat lu menangkap Berpikir sinyal gitu, itu? menangkap sinyal itu. Karena gitu. dia menanggapi gue. Oke, menanggapi. Dia ngasih sinyal balik gitu ya. Sinyal balik, terus ada inisiatif untuk approach gue, kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan halusinasinya tadi sempat mikir, ini orang kayaknya suka balik sama gue deh. Tapi nggak nyampe halusinasi menjebak gitu ya? Enggak. Oh, nggak nyampe ya, belum. Terus tadi udah ngasih sinyal balik, terus apa lagi? Next. Kasih sinyal balik. Nah biasanya kan memang di kehidupan dewasa, nggak semua hal ujung-ujungnya punya hubungan. Pada akhirnya ya udah separate aja. Oke. Jadi tadi lu Udah, lebih jalannya berani. masing-masing. Tadi kan berani pengen kenal lebih lanjut, udah kenal lebih lanjut, udah gitu. Udah. Udah, karena ternyata setelah kenal lebih lanjut, setiap orang tuh unik ya ternyata ya. Mungkin ketika kita suka doang, kita berdiskusi dengan pikiran kita, dia tuh kelihatannya perfect. Tapi ketika kita mulai mengenal lebih dekat sama dia, punya waktu berdua sama dia, ternyata dia tidak seperfect itu dan bahkan kadang bikin ilfeel, bikin bosen bahkan kayak gitu. Jadi itulah pentingnya ketika lo suka, komunikasikan dan coba untuk approach orangnya secara personal. Oke. Komunikasikan dan tentunya komunikasikan dengan baik ya. Dengan baik, jangan maksa ya. Jangan maksa. Berarti tadi pembelajarannya yang gue tangkap ya dari yang disampaikan oleh Kak Monica. Jadi ketika lo suka sama seseorang, punya perasaan, jadi lebih berani menyampaikannya dan tidak ada bapernya. Kalau ternyata orangnya nggak ngasih sinyal balik atau nggak ngejawab dengan apa yang kita harapkan, ya udah, life must go on gitu ya. Sampaikan aja, saya tertarik sama Anda, yuk kita jalan gitu ya biar lebih dekat. Oke, konon lagi ceritanya nih. Ada ketemu dengan orang di komunitas ini. Debar-debarnya tuh ada muncul juga nih di komunitas ini katanya. Katanya ya, katanya siapa? Sih gitu, katanya. Ya kalau katanya kayak gitu sih, ya mungkin benar ya. Kalau katanya Kakak Gatot kayak gitu. Kalau kata Kak Monica gimana? Kalau katanya saya, ya mungkin ada benarnya ya, gitu. Tapi sempat disampaikan? Sempat disampaikan. Hasilnya gimana? Hasilnya memang ternyata tidak sesuai ekspektasi awal, tapi jadi lebih menyenangkan ya. Jadi nggak kayak ngerasa, oh ini orang gini-gini, jadi nggak berkutat dengan pemikiran diri sendiri. Oke, menarik ya. Dan lebih gampang untuk, yuk lanjut yuk. Cari orang lain maksudnya. Tadi gue mikir lanjut kita jadi bestie aja gitu. Enggak, lanjut kita cari dia. Iya dong. Mantap. Kalau dari seseorang apa sih yang lu inginkan gitu jadi lo lihat kualifikasinya gitu. Kualifikasinya. Yang pasti punya banyak uang sih. Punya banyak uang. Ya logis sih. Ya logis dong ya. Terus bisa banyak uangnya tuh uang halal atau uang halal dong. Uang halal ya. Iya, jadi jangan digali lebih dalam ya. Jadi, nah kalau lanjutannya ya, kalau lo punya banyak uang dan uang lo halal, berarti kan orangnya pinter dong. Orangnya pinter. Lo punya sesuatu, makanya orang lain tuh bisa ngegaji atau membayar lo dengan angka yang besar gitu. Jadi punya banyak uang, pinter, terus bisa ngobrol tentang hal apapun bersama gue. Jadi level pemikirannya sama. Hampir gitu. sama. Ya, komunikasi sama. Juga sama gitu ya. Itu sama. penting lagi, berarti komunikasi lagi gitu ya. Nah kalau orang yang pinter atau orang itu kan umumnya kan harusnya sibuk dong karena dia banyak project, banyak apa banyak aktivitas lah di mana lo gitu. Menerima waktunya itu gimana? Waktu dari dia misalnya mungkin dia nggak bisa selalu ada buat lu atau sebaliknya
Iya. Ya nggak apa, yang penting komunikasinya lancar. Komunikasi kan nggak harus lu ada di sebelah dia secara fisik, tapi kan bisa melalui chat, responnya cepat. Karena gini, ketika ada orang punya perasaan sama orang lain, begitu dia mau ngapain sekalipun, mau dia lagi naik pesawat atau dia lagi konferensi internasional, begitu dia tahu dia harus menghubungi orang yang dia suka, dia pasti akan hubungi, dia pasti akan komunikasi kayak gitu. Kalau mau menghubungi orang yang dia suka, dia pasti menghubungi. Iya. Kalau gue justru kadang-kadang kalau orang yang gue suka tuh gue malah nggak mau menghubungi tuh. Kenapa? Karena gue takut gitu. Justru orang yang nggak gue suka, gue nggak ada beban buat menghubunginya. Oh berarti tuh masih di level naksir kali. Iya, belum nyampe yang benar-benar belum suka nyampe, kali. Udah sama nih rasa sukanya. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke yang hal berikutnya, masih ngomongin komunikasi dan perasaan. Kalau tadi kan lo ngungkapin nih, tapi lo punya pengalaman juga nggak nolak? Nolak. Ada yang perasaan orang menyampaikan ke lo, terus maaf anda bau gitu ya. Mohon maaf, pasar sudah tutup, toko sudah tutup. Maksudnya gimana lo mengkomunikasikan sehingga orang itu juga bisa move on sama kayak lo tadi? Gua nggak tahu sih. Lo belum pernah ya? Gue belum pernah. Jadi belum dari tembak ya. Jadi gue bahkan tidak tahu apakah orang lain itu suka sama gue atau enggak. Jadi gue no idea sih. Oke. Nah. Karena lo berada di sisi yang selalu inisiatif menyatakan duluan. Iya, karena gue terlalu berinisiatif sih. Jadi gue no idea. Berinisiatif jadi ini langka ini. No idea Ini langka ini. Gue sih nggak mau nunggu ya cowok duluan. Iya lah, waktu gue terbatas, gue kan division director 18 klub Jakarta, Tangerang, Bandung. Sabtu Minggu aja gue mesti ngurusin klub tadi. Masa gue mesti ngabisin waktu untuk nunggu kejelasan dari lu ya, gue tanya mau nggak nih gitu. Mau nggak nih? Mau nggak ya udah gue cari yang lain. Nggak gitu juga ya. Tapi menurut lo dari yang lo pelajari ya selama di komunitas ini di Toastmaster, ada nggak sih tips komunikasi yang bisa dipakai ketika lo mesti menolak perasaan dari orang lain? Nah, yang gue pelajari itu adalah orang nggak suka di konfrontasi yang negatif di depan banyak orang. Jadi kalau misalnya lo pengen ngasih tahu sesuatu, lo menolak sesuatu, nggak mudah di depan banyak orang ya. Ngomong dari mulut ke mulut gitu ya. lo carilah tempat kayak gini nih, kayak di bawah tangga ini, cuma berdua atau cuma di hotel tapi ya. Di hotel ya. Di hotel sebelah kolam renang yang lagi direnovasi gitu ya. Sepi dan tidak mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi lo cobalah untuk ngomong interpersonal communication, itu kepake banget sih. Apalagi contohnya kayak lo misalnya pernah jadi exco, ya kalian udah pernah lah ya. Misalnya di exco di sebuah klub pasti ada masanya. Oh kayaknya seharusnya saat ini kita harus melakukan project ABCD. Terus ada orang yang reluctant atau ada orang yang terlalu agresif sehingga salah melakukan project gitu. Nah better lu emang ngomong one on one sih sama dia. Intinya nggak mempermalukan lah ya. Mempermalukan. Iya sih, dan paling enak tuh ngobrol sambil makan. Jadi lebih santai. Berarti ajak di warteg. Jadi orang Padang gitu ya. Kan? Jadi kalau mau komplain sama orang ajak makan, nih makan nih. Sumpel mencungnya. Oke, berarti bisa kepake ya interpersonal skills bisa tadi. Banget. Intinya kalau ada sesuatu hal negatif yang sampaikan berdua gitu ya. Tanpa ada yang melihat. Iya. Dan juga jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Karena terkadang pas pertama itu suka reluctant kan orang. Jangan menyerah. Terkadang yang ditolak itu bukan lu yang ditolak keseluruhan, mungkin juga pada saat itu dia menolak karena moodnya jelek
atau waktunya tidak cocok. Gue langsung dapat pencerahan gitu. Iya, kayak langsung lampunya. pling. Terima kasih. Makasih ya Pak ya. Terima kasih Le Meridian. Iya. Dari tadi kayak. Panas ya. Terus oke. Berarti jangan menyerah karena bisa saja penolakan Iya. itu bukan menolak Lu secara diri lo keseluruhan. gitu, keseluruhan, tapi mungkin aja moodnya lagi nggak bagus, Beda. atau mungkin ada pengalaman masa lalu dia dengan konteks yang sama sehingga dia langsung ke Iya. bawah I have to say no gitu, padahal sebenarnya enggak literally dia itu nolak kita gitu ya. Terus Oke, kalau sama. masalah perasaan nih, pernah nggak sih lu kerja gitu ya, tapi di tim itu ada orang yang lu suka gitu atau yang lu gebetin gitu, itu mengganggu nggak? Kerja ada orang yang gua suka. Sayangnya enggak ya. Di satu tim yang sama ya. Atau kalau itu terjadi Oh, gimana? mungkin pernah satu lantai ya. Satu Kalau- lantai apa nih? Lantai. Lantai ubin atau Satu lantai kantor Oh, di gedung yang sama kantor. di gedung, Oh. satu lantai gedung. nggak duduk di Satu kursi berarti ya? Biasanya Ngelantai aja Ngelantai. kita, anaknya ngelantai banget. Nah kalau, nah justru enak PDKT-nya karena gue jadi tahu dia mau ngapain kan. Kayak dia mau ke minimarket di bawah, udah gue ikutan ke minimarket di bawah. Berusaha mencari waktu kayak ke minimarket yang sama. Iya. Padahal dibuntutin. Enggak ini ya. Berarti lo nggak di depan komputer ya? Enggak. Di Dia mau belakangnya ya. Enggak di Oh ya di belakang. belakang. Oh, gue Lo nggak pernah. Kira-kira gitu ya. Ini hurufnya apa? Gue pernah suka sama orang yang intinya gini. Jadi gue menaruh internal job position yang internal vacation supaya gue bisa interview sama dia. Oh. Jadi gue emang tipe yang berusaha mencari waktu gimana caranya supaya gue bisa ketemu personal. Ketemu secara profesional gitu ya. Atau personal lah. Iya. Menarik ya. Gitu. Jadi emang Tapi itu mencari jadi cara untuk konflik bertemu. of interest ya kak ya? Jadinya ya. Sepertinya sih memang tidak nyambung, jadi tidak diterima. Nggak ada nih vacation buat internal nih. Gue pengen ngobrol, Pengen nih, ngobrol, bikin ya. ada gitu. Tapi memang tidak nyambung. Tapi memang ini ya, maksudnya kalau yang penting kalau sudah hati yang bermain, Iya. itu kadang logika bisa Ya. buta gitu ya. Makanya that's why kita tetap harus bisa berkomunikasi, karena komunikasi ini mungkin yang bisa menjadi penjaga balance antara perasaan dan logika yang tidak seimbang tadi kayak gitu. Itu menurut siapa Alvin? Teori dari mana itu ya? Tadi gua aja yang ngomong asal dari pengalamannya Kak Monica tadi. Anyway, lanjut nih, kita mau ngebahas tentang masih komunikasi tentang perasaan ya. Tadi Alvin nanya nih, pernah nggak suka sama orang satu tim? Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah dalam konteks pekerjaan juga, pernah nggak sih lo ngelola orang yang baper? Yang apa-apa sensitif, apa-apa baper, apa-apa kayak they take it personally gitu. Oh. Pernah sih. Cuma balik ke tujuan awal lu kerja buat apa gitu kan. Tentu untuk memperkaya diri. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kayak gitu ya anggap aja lah kayak obstacle, ya udahlah obstacle di kantor doang. Begitu lu keluar dari pintu kantor dia udah hilang gitu. Cuma memang sih kan di kerjaan lu ada goals, begitu ada obstacle orang-orang yang reluctant macam ini. Balik lagi interpersonal communication, habis itu kalau masih susah juga eskalasi ke atasan. Oke. Intervensi dari atasan belum bisa juga, ya Bawahan dong. bawahan peers kasih tahu teman-teman ini gimana ya ini gimana ya gitu. Atasan eskalasi, kalau ke bawah Deskalasi. Kalau sesama peers apa? transisi. Oke. Berarti intinya tetap interpersonal skill tadi itu berguna ya menghadapi kondisi tim yang ternyata ada yang baper, yang sensitif, itu tetap bisa dikomunikasikan menggunakan interpersonal skill tadi. Walaupun belum tentu berhasil ya, dan pada akhirnya kayak life must go on. Kalau kerjaan dia nggak selesai, ya udah selesaiin yuk bareng.
biar jangan sampai efeknya malah ke unit kerja, terus ada report dari audit atau apa karena pekerjaannya nggak bener gitu. Kalau Monica itu di Bank Permata kan ya? Aku di Bank Permata. Bank Permata itu Diamond. banyak berlian gitu ya? Iya. Permata sama berlian itu beda ya. Beda. Berlian itu diamond, permata itu nggak tahu. perai. Aduh capek. Gue ketawa tapi gue nggak ngerti ya. Oksigennya udah mulai tipis. Agak lama ya Alvin hari ini ya. Bang Lo Permata tadi pagi berarti. nge-gym, Vin. Hah? Lo tadi pagi Oksigennya nge-gym. ini tipis dari sini. Bang Permata berarti kalau mau nabung kayak berlian itu ke lu gitu ya? Bisa, ke gua langsung bisa. Bisa. Ke gua. Jadiin suami lu gitu ya. Mas kawin dong. Oh. Bang Permata. Berarti di bagian apanya? Di bagian resiko. Oh, resiko. Jadi setiap hal ada resikonya. Nah, ini nyambung banget nih. Aduh. Jadi perasaan, komunikasi, resiko dan komunikasi. Nah, gimana nih lo mengkomunikasikan resiko? Mengkomunikasikan resiko. Nah, lo harus tahu sebelum terjadi lo komunikasikan dulu. Jadi lo kasih tahu ada tindakan preventifnya. Lo kasih training, lo kasih sosialisasi. Jangan begini karena nanti akan terjadi seperti ini. Kasih tahu konsekuensinya. Ada denda yang harus dibayar misalnya ke pemerintah, ke BI, ke OJK. Kalau dalam sebuah hubungan nih, kalau misalnya udah ada tanda-tanda mau putus tuh, kira-kira apa aja? Nah kalau itu interpersonal communication dulu, Lagi walaupun susah ya, communication ya. karena setiap orang kan punya ego ya, pasti masing-masing bilang aku benar, dia bilang dia benar, gitu. Bodoh. Kasar ya Kak Alvin mainnya ya. Kasar banget. Nggak, maksudnya kalau hubungan itu udah kayaknya udah mau putus gitu, itu apa aja sih yang terlihat? Yang terlihat udah masalahnya Dan kuncinya interpersonal mitigasinya apa nih? communication. Tapi belum tentu dua-duanya mau komunikasi kan. Nah susah juga sih. Jadi harus ada paling nggak satu gitu. Yang ngalah gitu Yang ya. ngalah terus mau bilang, yuk ngobrol kenapa sih kayak gini, kita capek tahu gitu. Cuma kan pada akhirnya itu susah ya. Makanya sedikit hubungan yang bisa bertahan. Kalau sudah retak, yang bertahan biasanya ada satu orang yang berusaha 200%. 200%. Iya dong. Berarti kalau udah retak itu cenderung bisa aja gitu ya biasanya. Terkadang kalau nggak ada yang mau berusaha ya. Menarik ya. Sedih sih. Semakin dalam aku semakin susah mengikuti dari yang Oksigen juga tadi semakin tipis. dari retak kayak gitu 200%. Aku udah mikir kemana-mana apa ini. Karena retak. 200% karena dia harus berjuang untuk diri dia dan untuk pasangannya. Pasangannya. Jadi dua-duanya ya. Jadi 200%. Komunikasi. Jadi Aku ngelihat juga Kak Monica ini ya, selain sebagai Division J Director, dia juga punya skill apa ya, kayak secara psikologis tuh bisa melihat atau bisa memitigasi situasi sehingga bisa ada preventifnya yang dilakukan. Tadi aku melihat tuh, ya karena dia mungkin juga kerjanya di ini ya, di bagian risiko ya, jadi udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Aku pertanyaan berikutnya, itu cuma bridging sebenarnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak Monica ada nggak punya pengalaman paling buruk kaitannya dengan komunikasi? Paling buruk, aduh. Itu bisa komunikasi paling buruk datang dari eksternal atau mungkin dari Kak Monica internal. sendiri nih. Kayaknya gua nggak bagus nih menyampaikan, atau gua jelek banget tadi menyampaikan. Pernah nggak sih? Paling buruk, nggak tahu ya. Tapi mungkin hal yang sifat gue yang paling buruk sih itu gue bukan gampang. Itu gue bisa kalau ngerasa kayaknya nih orang udah nggak bisa nih dipapain lagi, gue bisa cut off sih. Atau ke orang. Jadi kayak Udah deadlock gitu ya. yaudah ya, capek nih diomongin nggak bisa, ditanyain nggak bisa, diusahain bareng-bareng nggak bisa, udah cut off deh. Daripada ngabisin Daripada ngabisin energi, jadi mendingan ngabisin duit. masalah ini
Masalah ini selesai di sini, orangnya ya udah deh biarin aja, jadi cut off gitu. Menarik. Kalau gua tuh dulu pernah tuh udah nggak bisa lagi nih, gua ngerasakan, tapi tetap gua lanjutin 2 tahun. Karena lu masih cinta berarti. Karena nggak cinta, gua tuh nggak Masih ada enakan ya. harapan. Ya udahlah, gua berharap dia berubah gitu. Nggak berubah. Tapi 2 tahun berarti lo kayak Nggak tahu. roasted banget ya emosi lo ya berarti ya. Gua kan nih baru jadian nih dulu ya. Atau lu udah mati rasa sebenarnya. Makanya lo terlihat luar dari usia lo ya. Lu 17 kan sebenarnya. Iya, asli. Enggak, dia 18 terlihat sih. 17 ya. Padahal sebenarnya dia 15. Jadi gua tuh dulu pernah di suatu hubungan ya. 3 hari setelah hubungan tuh gua ngerti, emang nggak enak nih begini kata gua kan. Tapi gua jalanin aja tuh sampai 2 tahun tuh. Betapa beruntungnya wanita itu. Kayak ya udah Gua tuh selama 2 tahun gua berharap dia tuh berubah. gitu. Ternyata Orang tuh nggak bisa berubah gara-gara orang lain. harus Harus disampaikan. diri dia gitu. Tapi lo waktu itu Vin sempat mengkomunikasikan apa yang lo rasa tidak suka, tidak match dengan diri lo, terus lo menyampaikan lo expect dia berubah. Enggak sih, gua cuma sampaikan secara tersirat aja gitu kan. Gua ada Oke. aktivitas gitu kan, banyak banget gitu. Lo tersiratnya pakai pantun. Tambah nggak Tambah enggak. nggak ngerti lagi itu orang. Tapi mungkin Iya, itu gue. penyebabnya. Jadi orang nggak nangkep maksudnya apa kayak gitu. Jadi mungkin dia berpikir everything's fine. Dan lu bertahan lagi 2 tahun. Jadi mungkin Iya. dia kira malah cinta banget nih Cinta sama banget gue. nih sama Oke gue nih, aja nih gitu. kayak begitu. Setahun lewat, first Iya, anniversary. Karena susah gue aja mikirnya, terus. aduh, I can survive one more day lah gitu. Besoknya survive one more day. Di Udah until 700, 700. 400 hari. 400. Oh, itu pembelajaran ya. Iya. Kalau tadi Iya, Kak Monica, kalau gua ketemu Monica dari dulu, berarti gua habis 3 hari udah selesai berarti. iya, lu udah belajar dari Monica. Suka-suka Iya, enggak kayak yuk. gitu. Kalau tipenya Monica tuh lebih Sampein ekspresif aja tadi gitu ya. disampein, and then kalau nggak cocok ya udah Hmm. let's move on kayak gitu. Tapi kalau Alvin ditahan ya, tidak dikomunikasikan, Iya. ini juga mungkin jadi pembelajaran nih buat teman-teman. Kalau tidak dikomunikasikan emosinya, pada akhirnya itu bisa membawa ketidakbaikan untuk diri sendiri. Jadi kita ekspektasi orang berubah, tapi tidak disampaikan yang diekspektasikan apa, yang tidak disedangnya apa, orangnya juga nggak tahu kan. Jadi bisa berlarut-larut kayak gitu. Makasih. Kasih gitu. Distinguished Toastmaster. Tadi kalau sama orang yang disuka kan, nah, gimana kalau lu kerja tapi ada orang yang lu benci di situ? Misalnya nih lu di sebuah tim, lu berantem sama orang ini, tahu-tahu lu satu tim. Nah, Ih, bete banget gue sama nih orang. Tiba-tiba, ya satu tim lagi sama gue kayak gitu. Contohnya gini, gue ketemu sama seorang ini kan, gue senggol di lift, gue senggol balik, gue berantem kan. Tahu-tahu besoknya gue setim sama dia. Gimana tuh? Aduh, ada nggak lu? padahal gue udah expect gue gak bakal setim sama dia nih, gue lampiaskan aja semua emosi gue. Tuh tim lagi. Nah, itu tuh lu pernah gak sih ngerasa, apalagi pas COVID nih kejadian. Ketika lu di ngobrol sama ini orang online segala macem, lu emosi banget pokoknya kayak nih hancur nih orang ini. Tiba-tiba pas ketemu personal duduk depan-depanan, iya juga ya. Ternyata ya udahlah dia manusia juga ya. Kerjain aja ya. Nah, itulah yang terjadi. Gue kira ternyata orangnya emang separah itu. Terkadang gitu loh, maksudnya kayak jadi ketika gue lihat dan ketika duduk bareng-bareng, ternyata kalau punya kerjaan yang sama, tugas yang sama, bisa jadi itu unsur komunikasi yang sama gitu. Bisa jadi kita komunikasinya lebih lancar karena punya poin-poin yang sama kan, dan goalsnya juga sama. Dan biasanya orang yang kita benci itu ngerasa nggak sih kalau lo orang yang logis, goals oriented, tiba-tiba ada orang yang lo benci, biasanya ternyata mirip-mirip sama lo tuh tujuannya, sama-sama agresif ternyata semua. Tadi lu bilang ngerasa nggak sih? Gue rasain dulu. Udah lanjut.
Jadi ternyata bisa jadi orang yang Bisa kita jadi orang benci yang mirip itu, sama kita. Kayak gitu. Gue sering ngalamin gitu sih. Sama kayak teori anak perempuan pertama sama ibu. Mereka kan suka Berantem cekcok tuh berantem. Nggak cocok ya, suka nggak cocok. Karena ternyata sebenarnya mereka sama gitu. Oh, makanya. Nah, iya. Tapi orang ada juga teori psikologis, bukan teori psikologis sih. Ada yang bilang kalau lo biasanya berteman dengan orang-orang yang biasanya sama dengan lo kayak gitu. Justru lebih gampang masuknya karena punya kesamaan. Tapi ternyata justru terjadi pertentangan gitu. Berarti dia ada dua hal ya kayak ada gitu. dua hal. Iya. Karena gini, lo itu bisa benci karena mungkin lo belum kenal dia secara personal dan ada hal-hal yang terjadi makanya lo cekcok. Tapi lo belum kenal dia secara personal. Nah, ketika lo pada akhirnya satu tim sama dia, lo udah melihat dia secara full gitu. Secara manusia, gitu, kerjaan dan segala macam gitu. Wow. Nah, lo beruntung kalau satu tim orang yang lo benci dan ternyata cocok sama lo. Tapi yang kedua nih, sama sekali nggak cocok. Ternyata setelah emang orang yang selalu kenal. Setelah satu tim, ternyata dia toksik, emang kerjaannya emang buat ngancurin nama lu doang atau apa. Balik lagi, eskalasi, kasih tahu, konsultasi. Kalau masih belum juga, ya udah fokus aja sama kerjaan, goals selesai, pulang. Habis itu move on. Iya benar, pulang move on. Gitu. Yang gue pelajari nih dari Monica nih, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri gitu ya. Sampaikan kemana, ke atas, ke bawah. Iya. Di atas untuk di atasan, ke bawah untuk diinjek gitu ya. Dan harus tahu batasannya kapan kita mesti menenggang ya. Kalau memang udah nggak bisa. Menenggang. Menenggang itu apa ya Pak ya? Menenggang. Tenggang rasa. Oksigen makin dikit loh. Sampai sejauh mana kita bisa mentoleransi. Berarti kalau dari Monica tadi, kalau kerja sama orang kita perlu mengenali dulu gitu ya. Iya. Karena bisa jadi orang ini orang yang kita nggak suka, tapi kita justru karena nggak kenal aja, nggak mengenali. Nah kira-kira misalnya kerja sama orang, lu apa aja sih yang lu nilai untuk lu kenal? Kerja. Nah kalau ngomongnya kerjaan ya, yang pasti kerja bareng-bareng buat selesaiin kerjaan. Tugasnya sama, selesai. Tidak membuat resiko berkelanjutan. Misalnya tiba-tiba disuruh ngumpulin report apa, tapi malah dia bikin shortcut, entah reportnya nggak dikonfirmasi atau dia asal langsung submit aja kayak gitu. Intinya dia sama-sama nyelesain kerjaan dan kemudian dia itu sadar akan resikonya kalau dia tidak melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi kerjaan deh gitu. Gitu sih. Itu untuk yang ini ya, ngurus kerjaan ya. Untuk orang yang pengangguran gimana? Nggak ada kerjaan. Kalau yang pengangguran, podcast. Nonton podcast. Iya. Agar biar Anda habis nonton podcast ini Anda dapat kerjaan, Anda bisa mengimplementasikan apa yang Monica share. Iya. Oke. Agak paksa ya tapi. Oke. Nextnya kita mau nanyain apa lagi nih, Vin? Tadi udah cerita tentang komunikasi dan perasaan, komunikasi dalam pekerjaan. Nextnya komunikasi dalam leadership. Kepemimpinan. Kan lu mimpin klub banyak banget nih. 18 kan. Iya. Dan itu memimpin pemimpin lagi kan, masing-masing klub tuh ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya lagi. Beda sama memimpin yang isinya tim doang kan, kayak memimpin di klub kan tim doang. Nah, gimana yang memimpin pemimpin gitu, apa aja challenge-nya apa sih yang lo temuin? Hal-hal menarik yang pernah lu hadapi ataupun lu hindarin. Nah, menariknya kita kan bentuknya komunitas ya. Jadi ini semua yang kita lakukan bukan prioritas dalam hidup. Oh ya. Gitu. Gue kira ini prioritas ya. jadi memang harus tahu nih kapan harus komunikasi. Jadi jangan langsung misalnya jam 9 malam tiba-tiba kepikiran. Pengen nanya ini nih, terus langsung nanya, terus kayak ayo dong jawabannya apa. Karena kan orang punya prioritas lain ya. Entah dia lagi ngurusin keluarganya, lagi apa. Ngurusin orang lain gitu ya. Iya, ngurusin orang lain juga. Jadi yang pertama komunikasikan aja, tapi jangan berharap semua orang bisa fast respon.
Kenapa oksigennya berkurang? Gue lagi memikirkan. Terus cara mengkomunikasikan kepada pemimpin itu adalah kasih tahu yang jelas di awal. Ini loh, ada loh goals kita A, B, C, D. Tuh. Ada nggak sih yang lo temuin selama ini ketika berkomunikasi dengan para pemimpin ini, mereka tuh punya kecenderungan ignorance, mengabaikan. Ya udah deh, komunikasiin aja lo mohon. Nah sebenarnya sih bukan mengabaikan, tapi balik lagi, ini adalah komunitas. Prioritas pertama pasti mengembangkan diri sendiri ya, meningkatkan kualitas diri. Nah kemudian kita harus sadar juga setelah itu baru mengurus komunitas. Jadi kalau aku sih nggak bilangnya mengabaikan, tapi lebih ke slow respon. Karena ada hal-hal Positif lain. sekali ya kamu Iya. ini Ada ya, hal-hal kalau di lain depan yang layar ya. Kalau di belakang layar Di belakang layar. sama gitu. Jadi apa, it's okay. Dan kita kan ada parameter ya. Jadi Toastmasters itu sangat menarik, semuanya tuh ada ukurannya. Ukurannya. Ya kalau nggak achieve ya udah, at least dari atas sudah mengkomunikasikan Udah effort goals-nya. Misalnya memang tidak terespon dengan tepat waktu atau ada kekurangan, ya sudah, paling nggak sudah berusaha, sudah dipraktekkan juga usaha-usaha Udah effort. itu sudah ya. Pernah nggak sih ini mengalami resistensi, penolakan dari para leader-leader yang di bawah ini? Resistensi, aku tuh Misalnya baru- dirimu mengkomunikasikan suatu perubahan misalnya, terus nggak diterima. terus nggak diterima gitu. Apa sih? Monica gitu? Apa sudah terdatang merubah lagi, Ubah lagi. Udah kayak pemerintah aja lu. Iya. Ganti menteri, ganti. Apa? Kayak Division J kan berubah banget tuh dari Iya. awal kan. Division Iya. J awalnya biasa, terus gabung sama biasa dan itu aja, Iya. ya kan? terus tiba-tiba gabung jadi satu, terus Gabung tiba-tiba jadi J, berubah lagi kan adjustment. banyak banget tuh Banyak adjustment. tidak hanya adjustment dalam konteks ini ya, jumlah klubnya ya, tapi Iya. juga leadershipnya juga makin Iya. bervariasi. Pun juga gitu. pengaturan setiap areanya gitu kan. Mm. Banyak banget. Pasti ada penolakan. Cuma balik lagi, ada yang namanya strategi dari Toastmasters International dari atas gitu. Nanti eskalasi lagi Dari- gitu ya. Justru request tentang perubahan dari atas. Dari atas, tapi kan atas ke nggak bawah, dari ke kita. bawah, ke bawah. Jadi Karena pada dasarnya kita itu sebagai division director memang ada keputusan dari atas yang tidak bisa kita ubah, lalu kita komunikasikan ke bawah. Oke. Untuk penolakan ya balik lagi, kita informasikan dan kita terima lalu cari solusi bersama. Kayak gitu. Pernah nggak sih mentok nggak nemu solusi? Nah pasti ada. Nggak nemu solusi, balik lagi cari kesepakatan yang paling mirip aja, yang paling mendekati solusi. Mendekati lah. solusi gitu Mendekati ya. solusi. bukan menjauhi ya. Menjauhi, mendekati solusi aja. Menarik sekali ya pembicaraannya. Makin lama makin deep, makin dalam. Dari yang ditolak mampir ke apartemen. Bukan ya tadi ya. Tadi nggak ada penolakan mampir ke apartemen. Nggak ada ya. Emang udah ada pembicaraan ya? Nggak ada penolakan itu ya. Maksudnya Apartemen. penolakan perasaan sampai ke penolakan perubahan dalam konteks yang lebih luas, itu organisasi. Pastinya emang perubahan tuh pasti ada ya. Iya. Pasti ada. Dan kita pasti nggak suka tuh ada perubahan. Kayak hari ini aja kan Kak Monica mau melakukan perubahan kan, Oh. dari lurus ke Bahkan keriting. rambut saya aja menolak perubahan. Oh gitu ya. Nih, rambut saya aja Tahap menolak rambut perubahan. saya tidak mau keriting. Iya. Keriting itu Gatot, Arman, sorry Arman. Siapa ya? Keriting itu Gatot gitu. Siapa Nggak mau Gatot? ada Ada orang yang orang Oke. kegagalan Baik. adalah sebuah keberhasilan. Nah, kita mau dengar juga nih. Jadi salah satu tim dan maksudnya bestinya lah ya, teman dekatnya daripada Kak Monica ini ada Mr. G. U S T I.
Yang maha kuasa. Yang maha kuasa, Kuasa. benar sekali. Oh. Nah, ini kakak yang satu ini, yang teman baiknya Kak Monica ini suka merasa insecure Oke. sama lingkungannya. Masa sih? Oke. Dia merasa lingkungannya itu selalu menolak dia. Gitu kan. Nah, Padahal dia yang menolak lingkungan ya. padahal dia yang menolak lingkungan. Bisa jadi. Termasuk Bisa menolak jadi. untuk jadi teman Kak Monica kan waktu itu. Iya. Tapi setelah itu dia sendiri yang mencari ya. Memang sih dia tuh suka begitulah ya. Iya, iya. Nah, pernah nggak sih Kak Monica ini bertemu dengan, udah pasti pernah dong bertemu, kan ini salah satu teman dekatnya ya, Iya. mengkomunikasikan sama teman ini agar dia termotivasi kembali, Oh. agar menjadi lebih secure tentang hidupnya dan menjadi lebih semangat menjalani hari-harinya, mengejar cintanya yang entah di mana. Baik. Jadi begini. Jadi begini, bayangin ini Anda, ini orang yang kenal Anda. Tapi yang nggak kenal Anda tuh ada gitu banyak banget gitu ya. di ujung gitu. Jadi ya udah, kalau nggak berhasil ke yang ini, Masih lanjut banyak aja orang. terus, masih banyak orang. Oh, jadi itu pesannya untuk si Kak Iya. yang maha kuasa tadi gitu Iya, ya. Bukan jangan Gusti, pernah kan? menyerah. Bukan Gusti kan? Yang maha kuasa. Yang kuasa, kan? Tadi Mas kita gua nggak ada ngomong kata-kata itu Iya. ya. Gua ngomong Tapi tadi GU GUSTI. Justi. Justa ya bukan. Justai. Sorry ya, Mak. Dan Gusti. Justai. Oh. Jadi intinya kalau terjadi Iya. penolakan sama lingkungan, Ya move udah, on, cari tetap lagi yang semangat. menerima gitu. Berarti kalau ada penolakan dari lingkungan kita tolak balik aja gitu ya. tolak balik, jadilah dirimu sendiri, terus mengembangkan diri udah pasti. Udah pasti ya. Iya. Karena memang hakikatnya manusia itu berkembang biak ya kan. Ah, Mengembangkan diri. mengembangkan diri ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi Kak Monica mengalami tantangan nggak sih ketika berkomunikasi untuk memotivasi temannya tadi? Iya, ada tantangan karena Kenapa? terkadang dia kembali lagi ke permasalahan yang sedang dia Ada hadapi gitu. Nah, di Toastmasters itu ada yang namanya understanding your leadership style. Oh, menarik banget ini. Ya kan? Kita kan Memahami kepemimpinan dirimu pemimpinan sendiri. diri. Kita itu kan pemimpin ya, makanya kita join di Toastmasters gitu. Absolutely. Pemimpin Jadi ada salah satu gaya namanya adalah inovatif. inovatif. Jadi sebaiknya teman baik saya itu mulai melakukan yang namanya gaya kepemimpinan inovatif. Kalau ada masalah, jangan berkutat di masalahnya aja gitu. Coba cari di luar masalah itu ada apa sih? Jadi fokus Yes. inovatif gitu. Inovatif. Iya, jangan berkutat di masalah itu saja. Iya. Coba cari di luar masalah, Keluar. ketemu masalah yang lebih besar. Nah, kan kerennya di situ. Kalau masalahnya besar berarti orangnya juga Besar. Apanya nih? Kemampuan untuk Kemampuan. memecahkan kepemimpinannya. Kepemimpinannya. dong. Berarti kalau orang yang besar pasti masalahnya masalahnya juga besar. besar ya. Nah, oke. Gaya Itu mendeduksi kesimpulan Iya, dia. iya. Gaya kepemimpinan inovatif tadi ya. Inovatif. Nah, dikombin dengan gaya kepemimpinan coaching. Hmm. Karena di coaching itu dia bisa ngajak, yuk dari masalah ini kita bisa belajar apa? Oke. Inovatif Belajar coaching. apa nih? Oh, ternyata kurangnya ABCD. ABCD, Pakai data ya. tuh, pakai data, pakai Data, logika aja udah, nggak Logis usah ya. pakai perasaan. Pokoknya pakai data. Oh, ternyata itu kurangnya A, B, C, D. Dicampur inovatif Namanya sama coaching. Jadi inovatif dan gaya kepemimpinan coaching ya. Coaching. Kalau kepemimpinan yang banyak gaya gimana? banyak gaya. Banyak gaya itu berarti ngeborong 88-nya. Oh. Kalau 88 gaya diborong Overstyle semua. ya, banyak gaya. Overstyle ya. Jadi dengerin orang, bikin keputusan apa aura-auran jadinya. Jangan kebanyakan Jangan juga ya. ya. Segala Iya. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Baik. Kalau Iya. segala sesuatu yang terlalu sedikit Jangan baik tidak juga. baik. Yang sedang-sedang Yang saja. Yang Ada sedang tiang saja. Kak, ada tiang. Iya. Muncul tiang. Joget. Oke, itu tadi bestie yang pertama nih. Aku dengar-dengar juga kakak punya bestie satu lagi. Yang itu MI, Mr. MI. Mafia. Iya mafia ya. Mafia. Nah, si mafia ini dia gaya komunikasinya lebih direct ya, Iya, betul. lebih direct dan bikin banyak orang
kaget-kaget dengan Iya. komunikasinya kayak gitu. Iya. Nah itu kakak pernah juga nggak sih Hmm. menyarankan, memberikan saran agar dia berubah nih komunikasinya kayak gitu? Oke, jadi sebaiknya gaya kepemimpinan dia, jadi gaya komunikasinya kan direct. Terkadang orang tuh nggak bisa tuh langsung dibilang, Gatot, rambut lu dicatok, jangan keriting-keriting terus, nggak bisa kan. Jadi kadang perlu semacam dipahami dulu, kenapa sih Gatot itu rambutnya Rambutnya keriting, keriting. kayak gitu. Nah, saya sarankan supaya gaya kepemimpinan otoriter si bestie saya itu, karena otoriter itu kan kayak langsung gitu. Oke, ayo ikutin saya karena saya tahu. Udah, yuk. Sebaiknya dicampur dengan yang namanya altruistik Melayani. atau melayani. Melayani, servant Jadi, leadership ya. Iya. Leading by service. Leading by example. Leading by example ya. Kayak gitu. Jadi di-combine aja. Boleh sih otoriter, boleh sih direct, tapi jangan keseringan. Lihat dulu. Karena setiap manusia unik ya. Harus menyesuaikan Iya, gitu ya menyesuaikan. sama siapa yang dipimpin. Hmm. Kalau orang yang lurus-lurus saja berarti bisa pakai yang Yang otoriter gitu ya karena dia udah tahu. Kalau orang yang keriting nih gimana memimpinnya? kalau orang yang Lebih rumit tuh biasanya. keriting lebih rumit sih ya. Karena kan disuruh lurus, Keriting, beloknya pun nggak bisa belok. diprediksi kan? Kan Iya dia benar. Iya. habis belok balik lagi ke situ. Iya menggulung lagi dia. menggulung terus. Kayak Dia angka tiba-tiba 8. menggulung-gulung ujungnya nggak ada. Nggak gitu. ada. Iya, kayak angka 8 itu kan. Apa mending masih ada ujungnya kan? Ini orang keriting. Nggak ada. Ya. Angka 8 nggak ada ujungnya. Nggak ada terus Nah, itu muter. gimana itu? Dikeramasin. Bibir bonding ya. Keramasin aja gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomongnya nggak jelas Ya udah ujungnya, cuci otak Iya. udah. Bukan cuci rambut lagi, cuci otak udah. Gaya kepemimpinan otoriter cocok sih kayak gitu kitanya. Langsung aja otoriter aja. Udah pokoknya Ya, gue tahu ikutin aja. ABCD gitu. Tapi Iya. abis itu tenang. Agak down dulu, abis itu coba ke demokratis. Dengerin. Lanjut lagi dikombin sama coaching. Yuk dibina gitu ya. Jangan dibinasakan. Dibina. Jadi kepemimpinan dan komunikasi yang ada di dalamnya itu tuh bukan tidak bisa, tapi tidak harus selalu berdiri sendiri ya kak ya. Bisa dikombinasikan. Bisa juga seperti yang berdiri kata berdua tadi, ya. berarti. Dua, bertiga, atau berlima sekaligus. Kalau berdua di pelaminan. Oh, Kalau rame berarti banyak yang nyala. Antrian. Yang Kalau- antri. kalau rame, Iya. Kalau rame harus ada yang jongkok. Oh iya. Nggak kelihatan. Oke, lagi photoshoot berarti ya. Photoshoot. Menarik sekali ya story ini. Hmm. Baik, kita udah banyak ngobrol komunikasi dari berbagai sisi tadi. Ini sangat spesial lah undang Kak Momon hari ini ya. Kasih Mak Momon. Kak Momon terima Kenapa kasih jadi banyak. berubah saya? Kak Momon capek nggak sih Berubah. menjadi seorang Monica? Menjadi enggak, saya tuh sangat menikmati. Menikmati menjadi seorang Seorang Monica. Karena bagi saya keamanan dan kenyamanan diri yang nomor satu. Oke, makanya saya memilih jurusan juga yang paling nyaman dan aman. Apa itu? Sastra. Aman dan nyaman sekali. Di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. FIB, Fakultas Ilmu Bebas Oh, katanya. bebas ya. Bebas aura-auran gitu. Oke, menarik Bisa bahasa sekali. Jerman dong? Tentu tidak, karena sudah lama tidak dipakai. Hmm. Tadinya pengen ke Jerman sih. Pengen ke Jerman. Cuma nggak Jerman boleh. Barat atau ke Jerman Timur? Kan udah runtuh. Saya nggak setua itu. Nggak setua itu. Coba-coba ya dia mengenai sejarah ya. Parah. Wow. Oke, Alvin. Gue ngulang lagi nih. Ini sangat menarik ya dengan Kak Momon kita pada sore hari ini. Kan oksigen semakin sedikit ya. Kita Kipas-kipasin loh. closing pantun Alvin. Astagfirullahaladzim. Ke Jerman beli nasi. Cakep. Pulangnya lewat Antartika. Cakep. Hari ini kita belajar komunikasi Cakep. bersama Monica.